warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Meriska ingin menjelaskan kenapa sih kita harus mengevaluasi strategi dan contohnya itu apa. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis dan untuk menentukan apakah strategi sedang bagus atau tidak. Lalu, alasan kenapa kita harus mengevaluasi strategi dalam perusahaan. Yang pertama, adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian di mana pasar sedang berkembang atau tidak. Lalu teknologinya berubah dan pesaing-pesaing baru bermunculan. Lalu yang kedua, semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Lalu yang ketiga, semakin terdesentralisirnya kekuasaan dan wewenang, para manajer membutuhkan suatu alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya atau para karyawannya. Keuntungan yang diperoleh perusahaan jika menggunakan evaluasi strategi itu yang pertama dapat menentukan sejauh mana program atau proyek yang berada di luar jalur sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Lalu yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya manusia atau sumber daya yang paling efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana program atau proyek yang memiliki dampak yang diinginkan. Contohnya itu bisa secara faktor internal maupun eksternal. Yang pertama itu faktor kekuatan, yaitu faktor eksternal. Nah, contohnya itu kayak hak paten, nama merek yang kuat, terus reputasi yang baik di antara pelanggannya. Lalu yang kedua contohnya kelemahannya. Nah, ini karakteristiknya yang internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategi. Yang pertama itu banyaknya perlindungan paten, terus nama merek yang lemah, reputasi yang buruk di antara konsumen, dan struktur biaya yang tinggi. Lalu yang ketiga ada peluang. Peluang ini faktor-faktor dalam lingkungan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan strategis. Contohnya itu kebutuhan konsumen yang tidak terpenuhi, lalu kedatangan teknologi baru, terus pencabutan penghalang perdagangan internasional, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada ancaman. Faktor-faktor dalam lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi mencapai tujuan strategis, yaitu contohnya dari ancaman itu seperti mengubah selera konsumen jauh dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri, lalu kurangnya barang pengganti, terus meningkatnya penghalang perdagangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.